Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran 3, yaitu pesan pokok kandungan surat Al-Ma'un. Pada kelas 5 semester 1 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, alokasi waktu 3 jam kali 1 pertemuan di SDN Dauan 1. Selamat menyimak. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, maka kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari pembelajaran 3 kali ini. Yang pertama, mengetahui asbabun nuzul surat Al-Ma'un, dan yang kedua, mengetahui isi pesan pokok kandungan surat Al-Ma'un. Pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat atau surat dalam Al-Quran. Sebab turun ini bisa berupa kejadian yang sedang dialami Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaumnya, ataupun kejadian yang ditemui Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, namun tidak semua ayat atau surat dalam Al-Quran diketahui asbabun nuzulnya. Jadi ada yang bisa diketahui asbabun nuzulnya, dan ada pula yang tidak bisa diketahui asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Yang pertama, sebab turun surat Al-Ma'un ayat 1-3. Pada asbabun nuzul ini dibagi dua kategori, yaitu yang pertama sebab turun surat Al-Ma'un ayat 1-3, dan yang kedua sebab turunnya surat Al-Ma'un ayat 4-7. Sebab turun surat Al-Ma'un ayat 1-3. Pada saat Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-As, Ibnu Walin, atau orang lain yang setiap minggu menyembelih unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Jadi karena kejadian inilah turunnya surat Al-Ma'un ayat 1-3 yang menggambarkan orang lain pada waktu itu menghardik anak yatim. Yang kedua, sebab turun surat Al-Ma'un ayat 4-7. Dalam riwayat yang diceritakan Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah SAW ada sekelompok orang munafik yang rajin mengerjakan ibadah sholat, namun sholatnya tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Pada masa Rasulullah SAW ada orang munafik yang mungkin sekarang pun banyak orang yang mengerjakan ibadah sholat, namun sholatnya tidak diniatkan karena Allah, melainkan hanya ingin dipuji, hanya ingin dilihat orang lain, karena riya intinya. Itulah yang kedua sebab. Maka dari itu turunlah surat Al-Ma'un ayat 4-7. Selanjutnya, pesan pokok surat Al-Ma'un. Pada pesan pokok ini dibagi setiap ayat. Pada ayat pertama surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah engkau tahu orang-orang yang mendustakan agama? Kata Allah kepada Nabi. Pendusta agama juga disebut sebagai orang yang ingkar terhadap hari kiamat. Jadi orang-orang yang mendustai agama ternyata ingkar juga terhadap hari kiamat. Pesan pokok ayat kedua, para pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka yang menyakiti hatinya, berbuat zalim kepada mereka dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Itu pesan dalam surat Al-Ma'un ayat kedua. Ayat yang ketiga, mereka tidak keinginan untuk memberi makan kepada orang miskin,
maka segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin di sekeliling kita. Jangan membiarkan tangan kita terbelenggu atau berat membantu orang lain. Pesan-pesan pada ayat yang ketiga ini menceritakan orang-orang yang tidak berkeinginan memberi makanan kepada orang-orang miskin. Maka dari itu, segeralah kita, jangan biarkan tangan kita terbelenggu atau berat untuk membantu orang lain. Semampunya saja kita membantu orang lain. Intinya jangan pelit, khususnya kepada fakir miskin. Pesan pokok surat Al-Maun ayat yang keempat yaitu Allah mengancam kepada orang yang sholat tapi tidak sampai hatinya. Dia ruku, dia sujud dan menyebut nama Allah tetapi tidak mencerminkan akhlak yang baik. Seharusnya semakin khusyuk, sholatnya semakin terpuji, akhlaknya semakin baik. Banyak orang yang sholat setiap hari, banyak orang yang sholat setiap waktu, tapi tidak mencerminkan bahwa orang yang sholat setiap waktu, tidak mencerminkan orang yang sholat setiap hari itu akhlaknya semakin terpuji. Maka dari itu, hindarilah perilaku tersebut. Sholatlah karena Allah, niscaya hati kita akan semakin terpuji, akhlak kita pun akan semakin baik. Pesan pokok surat Al-Maun pada ayat kelima yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu malas-malasan, menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang sudah ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan. Mereka hanya sekedar sholat untuk memenuhi kewajiban. Banyak orang-orang yang sholat, orang-orang yang sholat tapi bermalas-malasan, mengerjakan di luar waktu yang tidak memenuhi ketentuan. Mereka hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya sekedar sholat. Yang penting sudah berkewajiban. Pesan pokok surat Al-Maun ayat ke-6 yaitu orang yang beribadah dan sholat semata ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah, dan ibadah yang diikuti dengan perbuatan riya sangatlah rugi. Sangatlah rugi orang-orang yang beribadah hanya mendapatkan pujian dari orang lain. Sangatlah rugi orang-orang yang beribadah hanya karena riya. Yang terakhir pesan pokok surat Al-Maun ayat ke-7 yaitu mereka enggan memberikan bantuan kepada sesamanya, walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Banyak orang-orang yang sekarang enggan memberikan bantuan kepada sesama, walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari, dikarenakan takut tidak dapat mengganti, takut tidak dapat kembali barang-barang yang dipinjamkan. Kesimpulan dari pesan pokok surat Al-Maun ayat 1-7. Setelah kita mempelajari pesan pokok kandungan surat Al-Maun, tentunya kita memahami setiap kandungan dari ayat surat Al-Maun. Adapun makna yang terkandung dalam surat Al-Maun adalah manusia memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Dan yang ketiga, yang terakhir, sholatlah dengan khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pembelajaran pada materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua para pembaca, para yang mendengarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.